Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada malam hari ini, saya percaya saudara semuanya ada dalam kasih setia Tuhan. Tuhan selalu memberikan perlindungan dan penjagaannya. Karena itu malam hari ini kita akan kembali dengar firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau terlalu luar biasa, Engkau terlalu mengasihi kami. Karena itu malam hari ini kembali Engkau akan perdengarkan firman-Mu, perkataan-Mu melalui firman-Mu. Karena itu berkatilah setiap kami yang akan dengar firman Tuhan. Biar kami dapat menangkap apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, apa yang harus diperbaiki di dalam hidup kami. Karena hanya firman Tuhan yang dapat mengingatkan, yang dapat menegur, yang dapat mengubahkan kami. Dan biarlah kami memiliki hati yang lembut untuk kami dapat menerima firman-Mu. Kami sambut firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan. Kalau kita hidup dipenuhi dengan kata-kata. Setiap hari kita mendengar, kita membaca, dan mengucapkan ribuan kata. Di media sosial kita tulis ataupun kita bisa dengar kata-kata bijak. Kata-kata bijak apa hari ini? Bersama Yesus kita bisa, ya, atau mungkin kata-kata bijak yang lainnya. Kata-kata bisa membangun, bisa menghibur, bisa mengajar, tetapi kata-kata juga bisa melukai. Kata-kata juga bisa menghancurkan. Bahkan dengan kata-kata dapat membuat orang lain menjadi tidak percaya diri, ya. Mari terlebih dahulu kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-9. Amsal 19 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Tema firman Tuhan pada saat ini, kata-kata yang mematikan. Dalam pembacaan Amsal pasal 19 ayat yang ke-9, ada dua penggambaran yang dapat kita lihat dalam ayat ini, yaitu ada saksi dusta dan orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Terlebih dahulu kita melihat saksi dusta atau palsu, ya. Bukan cuma berbicara di pengadilan ada orang yang berkata dusta atau menjadi saksi dusta, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari ada orang-orang yang menjadi saksi palsu, memberikan berita, fitnah, atau gosip, ya, gosip. Siapapun yang dengan sengaja menyampaikan kesaksian atau cerita yang tidak benar tentang orang lain merupakan kebohongan yang dapat merugikan atau menjatuhkan atau menghancurkan reputasi orang lain. Jadi sesuatu yang palsu, sesuatu yang gak benar, apabila itu disampaikan seperti gosip, itu merupakan kebohongan yang dapat merugikan dan menjatuhkan atau menghancurkan reputasi orang lain. Penggambaran yang berikutnya adalah orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan, ya, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Menggambarkan seseorang tanpa terkendali menyebarkan
ya, menyebarkan kebohongan dikatakan seperti api yang disemburkan. Kata-kata dusta cepat menyebar, merusak, dan menghanguskan, nggak peduli kebenaran, yang penting tersebar. Nah, kedua hal ini di mata Tuhan dikatakan jahat, ya, karena menyemburkan kebohongan akan binasa, ya, sesuatu yang jahat di mata Tuhan dan serius karena akan binasa dikatakan. Mengapa hal ini merupakan sesuatu yang jahat atau dapat dikatakan dosa, ya? Karena sesuatu yang palsu, menceritakan sesuatu yang enggak benar, menjadi saksi dusta atau menyembur-nyemburkan kebohongan. Mengapa hal ini dikatakan jahat? Karena sesuatu yang enggak benar itu memutarbalikkan fakta, ya. Yang pertama, merusak keadilan. Di pengadilan, kalau ada orang yang menjadi saksi dusta, tentunya itu akan memutarbalikkan fakta yang sudah ada. Sekalipun di pengadilan ada sumpah bagi orang-orang yang akan bersaksi, tetapi ada juga orang-orang yang tetap menyatakan sumpah itu namun tidak mengatakan kebenaran. Artinya kesaksian yang salah atau yang enggak benar dengan menjadi saksi dusta ini dapat menghalangi kebenaran diungkapkan, ya, dan bisa menyebabkan dalam pengambilan keputusan salah, menyebabkan yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Di dalam Amsal 12 ayatnya yang ke-17, Amsal 12 ayatnya yang ke-17, siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Kenapa jahat? Karena apa yang dinyatakan oleh yang bersaksi dengan dusta atau yang menceritakan hal yang palsu itu dikatakan mengatakan yang nggak adil, mengatakan hal yang nggak benar, ya, itu menyatakan tipu daya. Jadi mengapa sesuatu yang tidak menyatakan kebenaran, orang yang menyemburkan kebohongan itu dikatakan jahat karena merusakkan keadilan. Yang kedua, menghancurkan kehidupan. Karena kesaksian palsu atau kata-kata kebohongan yang diucapkan dapat mematahkan semangat, dapat membunuh karakter, dapat merusak reputasi orang. Yang baik bisa menjadi jelek. Kata-kata kebohongan, kata-kata yang enggak benar dapat merusak suatu hubungan, dapat menghancurkan suatu hubungan. Baik itu mungkin di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dengan kata-kata yang enggak benar, misalnya kita mengungkapkan sesuatu yang enggak benar tentang orang yang ada dalam pekerjaan, tentunya atasan, wah, tanpa dicek lagi kebenarannya karena yang ngomong orang yang terdekat dari atasan, bisa jadi orang yang kita bicarakan tadi kehilangan pekerjaan. Makanya Amsal katakan
dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Jadi mengapa dikatakan membicarakan menjadi saksi dusta atau berkata palsu, menyemburkan kebohongan itu jahat? Karena dapat menghancurkan kehidupan orang lain. Yang ketiga, mencemarkan kebenaran. Allah adalah kebenaran. Anak-anak Tuhan, saya dan saudara harus hidup dalam kebenaran. Jangan mencemarkan kebenaran itu. Karena yang suka berdusta itu adalah siapa? Iblis. Ya, bapa segala dusta itu adalah iblis. Hal ini membawa kepada kebinasaan. Mungkin ketika kita baca firman Tuhan hari ini, kita dengar, ya, saya mah nggak sedang bersaksi di pengadilan, ya. Tetapi hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tanpa menghakimi, tanpa menyudutkan si A, si B, si C. Tetapi ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, masing-masing kita dapat merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita pernah menyebarkan suatu berita yang belum pasti kebenarannya? Atau apakah kita adalah orang yang membesar-besarkan cerita untuk membuat orang lain terlihat buruk? Atau apakah kita adalah orang yang suka memutarbalikkan fakta untuk menyelamatkan diri kita, ya, untuk menyelamatkan, yang penting kita aman gitu. Kita putar balik aja fakta kebenarannya sehingga orang lain terjatuh. Yang tahu hal ini adalah kita masing-masing. Setiap kali kita sedang melakukan hal-hal itu atau pernah melakukan hal itu secara nggak langsung, ya, kita sedang berperan sebagai saksi palsu atau saksi dusta, menyebarkan kebohongan mungkin dalam skala kecil. Tetapi dosa itu dimulai dari yang kecil-kecil. Dari yang kecil-kecil akan berdampak besar. Karena itu, Amsal 19 ayat yang ke-9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Firman Tuhan ini bukan sekedar nasihat bijak. Ini adalah peringatan bahwa kata-kata dapat mematikan. Karena itu, marilah kita berkata yang benar. Di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ketika kita menyampaikan hal yang gak benar, kita sedang mengungkapkan perkataan kotor, ya. Harusnya perkataan kita, mulut kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk mengungkapkan sesuatu yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik
Untuk apa? Untuk membangun, untuk mendamaikan, untuk menyatakan kasih. Jadi malam hari ini biarlah kita mau sebagai anak-anak Tuhan mengungkapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuhan memberkati kita semuanya dengan renungan firman Tuhan malam hari ini. Saya nggak tahu hari ini kata-kata apa yang sudah keluar dari mulut kita. Biarlah doa saya kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Roh Kudus menolong kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih betapa Engkau mengasihi kami. Engkau datang supaya kami bukan menjadi orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang dapat mematikan semangat orang, tetapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyatakan kasih, kata-kata yang memberikan damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kalaupun masih ada kami mengungkapkan kata-kata yang tidak baik, atau kami memberikan informasi yang tidak baik, ampunilah kami, pulihkanlah kami, terus baharuilah kami. Dan biarlah mulai malam hari ini kata-kata kami adalah kata-kata yang memberkati, membangun, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati dan tolong kami semuanya. Terpuji namamu Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sambut firman-Mu ini menjadi firman yang meneguhkan dan mengajari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku,